Sudah menjadi siklus tahunan, di bulan Ramadan berbagai harga bahan pokok mengalami kenaikan. Ditambah, berbagai kebutuhan belanja untuk menjalani hari Lebaran pun perlu dipersiapkan. Seperti belanja baju baru Idul Fitri, dana perjalanan pulang ke kampung halaman, zakat fitrah, hingga membagi THR kepada sanak keluarga. Sayangnya, godaan di bulan Ramadan pun cukup besar. Seperti berbagai penawaran diskon di bulan Ramadan, ajakan berbuka puasa gratis, yang berpotensi membuat dana simpanan menuju Idul Fitri juga bisa terkuras. Untuk mengimbangi pemasukan dan daya beli, perlu ada pengetahuan untuk mengatur keuangan, agar dana THR tidak habis di tengah jalan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Irsyad Wicaksono Maruf selaku perencana keuangan. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Irsyad, apa kabar di sana? Assalamualaikum Mas Irsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Andrew. Alhamdulillah kabar baik di sini. Alhamdulillah kabar baik di sana. Kita langsung saja membahas bagaimana mengelola keuangan yang bijak di bulan Ramadan. Kita tahu Mas, saat bulan Ramadan biasanya banyak orang yang suka overspending ya, karena untuk membeli bahan pangan itu berbeda-beda biasanya untuk sahur dan berbuka puasa. Boleh dijelaskan Mas secara rinci, kira-kira bagaimana sih Mas kiat sukses agar kita tidak overspending di masa bulan Ramadan ini? Oke, baik. Memang betul yang sudah disampaikan oleh Mas Andrew tadi, memang kita dalam konsumsi untuk bulan puasa ini, memang di siang hari ini kita tidak konsumsi apapun. Sampai tiba maghrib, kita baru menikmati makanan. Nah, herannya malah di sini kita malah ada kenaikan. Rata-rata itu kalau saya pernah tangkap adalah sampai 20 sampai hampir 50% pengeluaran kita naik di bulan puasa, terutama untuk yang berkaitan dengan makan seperti itu. Nah, kita perlu mengatur pengelolaan keuangan tentunya pastinya dengan cara sama konsumsinya harusnya dengan yang biasa, bulan-bulan biasa. Kita harus mengontrol diri kita sendiri bahwa kita konsumsinya harus berapa kali sih, misalnya lauknya kita hitung, kemudian sayurnya kita hitung, seperti normal aja. Terkadang memang kita nggak bisa menahan mata lapar ya, tapi memang kita harus coba untuk kita konsumsi seperti biasa agar kita memastikan pengeluaran kita tuh persis sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita tidak ada kenaikan yang signifikan seperti itu. Baik, jadi self-control harus ditingkatkan ya, harus bisa mengontrol diri sendiri saat berbelanja. Nah, saya mau masuk ke acara buka puasa bersama Mas Irsyad, karena ini yang menjadi budaya kental kita ya ketika bulan Ramadan. Bagaimana mengelola acara-acara buka puasa bersama agar kita juga bisa lebih bijak ya memilah dan memilih lagi buka puasa bersama, kira-kira apakah kita juga perlu menganggarkan membuat pos keuangan tersendiri untuk acara buka puasa bersama Mas Irsyad? Oke, siap. Betul. Pada saat bulan puasa Ramadan ini ajakan untuk buka puasa, udah antri itu. Buka puasa bersama teman TK, teman SD, sampai kuliah, sampai teman kantor, itu ada semuanya. Nah, kalau kita ikutin semua tentu pasti kita keuangan akan boncos. Nah, perlu kita atur pengelolaan untuk buka puasa bersama. Sekali buka puasa misalkan anggaplah di Mas Irsyad? Baik. Sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Irsyad. Kalau tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Irsyad, bahwasanya untuk mengikuti acara buka puasa bersama, kita harus betul-betul bisa memilih lagi dan bisa membuat anggaran tersendiri. Karena pada saat buka puasa bersama ada banyak sekali ajakan yang biasanya ditawarkan kepada kita ya, seperti yang Mas Irsyad tadi jelaskan, dan kita di situ betul-betul harus bisa mengendalikan diri kembali untuk bisa memilah dan memilih kira-kira mana yang betul-betul harus kita hadiri. Dan kita akan coba lanjutkan diskusi kita. Mas Irsyad sudah bergabung kembali bersama kami? Sudah. Oke. Boleh dijelaskan kembali Mas Irsyad bagaimana
agar kita bisa bijak mengelola keuangan terutama saat ada banyak sekali tawaran ajakan berbuka puasa bersama di bulan Ramadan? Baik, jadi kita harus mencari buka puasa bersama ini, kita pilih mana yang kira-kira sesuai dengan eh, prioritas kita. Misalkan kayak teman kantor yang bisa menunjang networking kita, atau enggak teman-teman kuliah kita yang mungkin masih berhubungan dengan nggak jauh-jauh berbeda dengan profesi kita, pekerjaan kita. Jadi kita bisa memilih mana yang kira-kira harus kita hadirin, mana yang kira-kira kita tidak perlu kita hadirin. Jadi pengeluarannya akan lebih hemat seperti itu, Mas Andrew. Jadi kita harus lebih detail lagi memilih mana ajakan buka puasa bersama yang harus kita hadiri di sana. Artinya apakah juga harus ada, Mas Irsyad, pos keuangan tersendiri untuk buka puasa begitu ya, buka puasa bersama. Apakah dari awal sebelum bulan Ramadan kita juga harus memberikan pos keuangan kita di salah satu tempat ya, agar pada saat buka puasa bersama kita tidak mengambil dari dana utama kita sehari-hari? Oke, betul banget. Jadi kita perlu ada budgeting ya untuk buka puasa bersama di sini. Kita bisa kalau misalnya keuangan kita selama bulanan ini kita aman saja, dalam arti kita masih ada kelebihan untuk hal-hal untuk networking, untuk mungkin nongkrong-nongkrong bersama teman misalkan, itu kita bisa gunakan, kita sisihkan di situ untuk buka puasa bersama. Tapi kalau misalkan keuangan kita mepet, kita bisa manfaatkan mungkin nantinya kita bisa terima untuk tabung dari awal, misalkan bulan-bulan sebelumnya yang kita bisa kita tabung. Nantinya kita kan sudah tahu bakal ada buka puasa bersama, jadi kita bisa nabung dari awal supaya kita bisa ikut buka puasa bersama dengan teman-teman, bisa networking bersama, jadi kita tidak tertinggal dengan teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Lalu idealnya kira-kira gimana, Mas, persentasenya antara kita bisa menabung tetap dalam bulanan kita, kemudian dana prioritas kita untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga dana untuk lifestyle ya, atau bukber bersama teman-teman kita nongkrong di luar. Ini gimana persentase idealnya? Berapa persen sampai kita nanti bisa menganggarkan pos untuk zakat dan juga THR di masa akhir Ramadan? Baik. Jadi kita perlu ada pencatatan keuangan, kita harus tahu dulu pengeluaran kita untuk hal-hal pokok, misalkan untuk belanja bulanan, untuk bayar listrik, bayar cicilan-cicilan, bayar kewajiban lainnya, itu perlu kita penuhin dulu. Setelah kita penuhin itu semua, kalau misalnya masih ada sisa, baru kita bisa menabung tentunya. Menabung di sini kita bisa kita bagi, menabung untuk hal-hal yang networking, untuk nongkrong-nongkrong, untuk sampai dana darurat, jangan lupa itu. Jadi kita bisa sisihkan untuk kita nongkrong-nongkrong tadi, termasuk untuk buka puasa bersama, yang persentasenya kita tergantung sisanya ada berapa dari setelah kita keluarkan untuk hal-hal yang wajib tadi, bulanannya tadi. Gitu sih, Mas Andrew. Oke, jadi ada 3 pos yang saya dapat poinnya, yaitu living pos untuk kebutuhan kita sehari-hari, kemudian lifestyle pos untuk kita nongkrong di sana-sini dan mengikuti acara-acara bukber, dan yang terakhir adalah emergency fund ya, atau dana darurat. Betul. Agar ketika terjadi sesuatu, kita punya dana yang betul-betul siap untuk kita gunakan dan tidak mengganggu dana utama kita. Oke, saya mau masuk lebih dalam lagi tentang emergency fund agar kita bisa tetap firm pada saat bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Ini bagaimana mengelola dana darurat? Apakah perlu didahulukan atau seperti apa, Mas Irsyad? Tapi ditahan, Mas, kita akan bahas usai jeda ya. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Irsyad tentang mengelola keuangan dengan bijak di bulan Ramadan. Mas Irsyad, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya tentang bagaimana mengelola keuangan yang bijak di bulan Ramadan ya. Saya ke pertanyaan sebelumnya.
Ini apakah artinya kita harus menyediakan dulu emergency fund, dana darurat agar kita bisa lebih firm, lebih matang. Jadi kalau ada kejadian sesuatu yang di luar dugaan, ada biaya yang harus bisa siap segera untuk menangani itu, terutama di bulan Ramadan ya, di mana biasanya kita suka overspending, membeli banyak hal, buka puasa bersama juga banyak sekali tawaran. Dan ada banyak juga tawaran-tawaran menarik ya tentang sale di sana-sini. Bagaimana Mas? Apakah dana darurat perlu kita prioritaskan dulu di awal? Oke, betul banget. Jadi kita setelah pengeluaran bulanan kita sudah terpenuhi, kemudian kita sudah ada termasuk utang-utang juga kita bisa mampu bayar. Yang kedua adalah kita harus memenuhi juga dana darurat. Fungsinya adalah sesuai dengan namanya, yaitu ketika kondisi darurat seperti Mas Andrew sampaikan. Itu perlu kita budgetin ketika kita kondisi darurat. Misalkan kita butuh gadgetnya kita rusak, kita harus bisa benerin, atau hal-hal lain yang perlu kita spending, itu kita mampu keluarkan di situ. Jadi dana darurat itu penting. Besarnya berat 6 kali sampai 12 kali pengeluaran kita. Jadi memang perlu banget kita budgetin di situ. Oke, jadi ada baiknya sebelum bulan Ramadan kita harus bisa membuat pos dana darurat tersendiri, baru membuat pos-pos lainnya termasuk juga pos untuk acara berbuka puasa bersama ya. Oke, seperti Oke, saya ingin bergeser membahas tentang sale Ramadan karena sepanjang pandemi COVID-19 ada sebuah kebudayaan baru di mana kita lebih suka belanja secara online, secara daring, dan kita tahu saat bulan Ramadan ada banyak sekali sale di sana-sini, Ramadan sale, dan setelah Ramadan biasanya juga akan ada Lebaran sale, Mas Irsyad, mulai dari elektronik, otomotif, dan juga berbagai busana atau fashion. Bagaimana Mas Irsyad untuk menekan hasrat kita untuk berbelanja dan tidak impulsif buying? Ini apa yang perlu kita sadari? Oke, betul. Jadi kita kalau untuk berbelanja itu kita harus yang namanya menyimpan di kita yang namanya YONO. YONO tuh you only need one aja. Jadi kita kalau punya sesuatu itu kita cek dulu di rumah kita udah punya barangnya belum. Kalau punya, kita perlu beli lagi nggak sih? Kondisinya emang masih bagus atau sudah rusak gitu. Nah, kalau misalnya sudah rusak tentu kita harus bisa beli lagi. Tapi kalau misalkan masih bagus atau apa ya kita gunakan aja dulu yang lama. Karena sale atau diskon-diskon ada. Oke, jadi apa yang dijelaskan oleh Mas Irsyad, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan ya. Kita harus mengecek lagi barang-barang kita di rumah apakah sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah tidak layak pakai atau sebetulnya masih bisa dipakai. Kalau masih bisa dipakai, ya jangan membeli yang baru karena itu akan menjadi pengurasan dompet kita ya, jadi boncos begitu setelah bulan Ramadan. Dan kita akan coba kembali hubungi Mas Irsyad. Mas Irsyad, apakah sudah bisa mendengar suara saya dari studio? Sudah. Oke. Bisa dijelaskan kembali Mas Irsyad karena kami mohon maaf sebelumnya ada gangguan teknis atau gangguan signal sehingga kita tidak bisa mendengar penjelasan Mas Irsyad tadi. Mas Irsyad? Baik, sepertinya kami kembali mengalami gangguan teknis dengan Mas Irsyad. Jadi kalau kita berada di bulan Ramadan, sebaiknya kita harus bisa mengatur keuangan kita dan didahulukan adalah emergency fund atau dana darurat. Karena dana darurat ini adalah dana yang bisa mengcover kita kalau terjadi sesuatu di luar dugaan. Setelah dana darurat atau emergency fund, barulah pos-pos anggaran yang lain kita buat, mulai dari untuk living post atau dana untuk kehidupan kita sehari-hari dan lifestyle post, di mana lifestyle post ini adalah dana untuk kita menyesuaikan dengan gaya hidup, terutama untuk ikut dengan acara-acara buka puasa bersama. Dan kita akan masih menunggu
dengan Mas Irsyad, tetapi kita akan lanjutkan diskusinya usai jeda. Untuk itu pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Irsyad. Mas Irsyad masih bersama kami, bisa mendengar suara saya? Masih aman suaranya. Oke, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Mungkin dari Mas Irsyad selaku perencana keuangan maksud kami, pasti punya kiat-kiat sukses atau tips dan trik ya bagaimana menghindari sale yang ada di sana-sini, terutama di pasar online ya. Bagaimana Mas kiatnya selain kita bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, apa yang perlu kita sadari? Oke, jadi kita sebenarnya sale itu atau diskon itu memang selalu ada ya. Setiap bulan, setiap tahun itu selalu ada dan barang-barangnya selalu baru nantinya yang akan muncul. Jadi kita tidak perlu impulsif untuk kita membeli barang-barang terutama diskon-diskon sale-nya tadi. Tapi kalau memang jauh-jauh hari kita sudah memang untuk mengincar barang tersebut dan memang kita butuhkan, itu kita bisa tuh memanfaatkan momennya untuk kita ambil barang tersebut yang sudah mungkin kita tabungkan dari jauh-jauh hari. Gitu sih Mas Andrew. Oke, lalu bagaimana pula ketika kita nanti di akhir bulan Ramadan kita menerima yang namanya THR ya. Ini bagaimana mengelolanya juga karena kan kita harus bisa membaginya juga dengan asisten kita ya, asisten rumah tangga kalau kita memiliki atau karyawan kita. Ketika bulan THR kita harus membagi kepada mereka, kemudian juga kita harus bisa juga membayar zakat dan juga mengelola keuangan kita agar setelah bulan Ramadan dan Lebaran kita tidak boncos keuangannya. Bagaimana Mas menyiasati hal-hal seperti ini? Oke, jadi memang THR atau tunjangan hari raya itu memang kita gunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan hari raya, termasuk kita untuk membayar THR karyawan kita. Contoh misalkan ada ART, mungkin kita punya driver, itu kita perlu kita bayar dari THR kita. Tentu hitungannya satu kali gajinya dia bisa jadi. Lalu yang kedua kita bisa gunakan THR itu untuk misalnya pulang kampung atau hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Jadi kita perlu kita kelola dengan baik. Kalau misalnya masih ada sisa, baru kita bisa gunakan THR kita tuh untuk melunasi. Misalnya kita ada utang-utang konsumsi, misalkan konsumtif, itu kita bisa langsung lunasin juga. Karena mumpung kita dapat uang yang cukup besar yang kita bisa langsung lunasin. Lalu juga kalau kita ada punya dana darurat, PR-nya masih banyak ya, kita bisa saatnya ngebom tuh untuk dana darurat kita yang mungkin masih kurang, harusnya 6 kali atau 12 kali kita masukkan di situ dari THR kita untuk menambah dana darurat kita. Gitu Mas Andrew. Oke, jadi harus bisa lebih bijak lagi dan bisa lebih teliti lagi ya dalam membuat pembukuan keuangan. Terakhir Mas Irsyad, bagaimana tips dan trik ketika kita juga mau membeli produk-produk baru ketika kita sudah punya baju-baju yang mungkin sudah tidak layak pakai atau sudah rusak. Bagaimana agar bisa bijak saat membeli sesuatu dan tidak hilaf ya sehingga kita impulsif buying akhirnya? Oke, baik. Jadi baju-baju itu kita bisa cek lagi nih mana yang kira-kira supaya kita tampil di depan orang itu lebih di depan orang tuh lebih masuk akal, lebih proper gitu ya. Kita lihat baju-baju mana yang kira-kira masih pantas ya, kita tahankan. Tapi kalau udah rusak banget, misalkan udah layak dipakai ya, tentu kita bisa manfaatkan momen-momen Lebaran, ada diskon tadi yang bisa kita manfaatkan untuk kita beli baju barunya lagi. Tentu kita memang lihat lagi nih barang-barang mana nih yang harus kita beli lagi, mana lagi yang kita kira-kira udah nggak layak pakai ya kita harus kita keluarkan. Jadi kalau saya saranin lemari itu jangan sampai nambah lemarinya. Kita keluarkan dulu mana barang-barang atau baju-baju yang sudah tidak layak pakai. Kita keluarkan, kita masukkan barang yang baru. Jadi
size lemarinya tetap sama, tapi tidak boncos gitu sih, Mas Andrew. Oke, ini catatan penting ya. Jangan sampai pada saat bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan THR udah turun, jangan malah membeli lemari baru untuk mengonsumsi baju-baju yang baru untuk diletakkan di sana. Tetapi lemari tetap lama, baju yang usang mungkin bisa disumbangkan atau dijual di thrifting begitu ya untuk diganti dengan yang baru. Tetapi jangan terlalu impulsif dan betul-betul membeli sesuai apa yang dibutuhkan. Terima kasih Mas Irsyad telah bergabung bersama kami, berbagi perspektif dan pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mas Irsyad. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Andrew.